Selanjutnya ini kita akan masuk ke contoh penyelesaian naif Bayes secara sederhana. Jadi di sini ada 10 pengamatan. Ini variabel responnya adalah yang buy from shop ini ya. Jadi kita mau mengidentifikasi profil dari pelanggan untuk pemilihan tempat dia berbelanja gitu. Jadi mau beli di toko atau di pasar atau tidak. Nah, di sini untuk variabel prediktornya itu ada 3, ada taxable income, car ownership, sama marital status. Untuk yang taxable income ini kan dia adalah continue, untuk yang ownership-nya, car ownership-nya ini dia kategorik ya, sama yang marital statusnya dia juga kategorik. Tapi kalau di sini dia ada 3 kategori. Nah, untuk yang car ownership-nya ini dia ada 2 kategori. Gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk naif Bayes ini kita nggak punya model eksplisit yang bisa ditulis persamaannya itu juga nggak bisa. Tapi di sini kita bisa menuliskannya itu ya sebagai kayak yang tadi, uh, untuk tabel frekuensinya bisa, untuk nanti bisa kita buat tabel likelihood-nya juga nanti bisa dituliskan kayak gitu. Tapi untuk persamaannya itu memang nggak ada. Nah, jadi nanti kita bisa langsung memprediksi kalau di sini kan yang diminta itu adalah memprediksi pengamatan baru kalau misalnya dia itu car ownership-nya no, kemudian marital statusnya adalah merit, dan taxable income-nya adalah 120. Ya, ini kita langsung selesaikan ya untuk yang langkah pertamanya. Langkah pertamanya ini kita akan menghitung prior probabilities. Jadi kita akan menghitung peluang setiap kelasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang masuk ke dalam kategori yes, yes-nya ini kan dia ada sebanyak 3. Ada sebanyak 3 berarti untuk NC1-nya itu adalah 3. Terus kemudian untuk total pengamatannya itu ada 10. Berarti untuk yang peluang C1, misal C1-nya ini dia adalah yes ya. Ini C2-nya adalah no. Nah, berarti untuk peluang C1 atau peluang yes-nya, ini dia adalah 3/10. Kemudian untuk yang peluang no-nya, ya tinggal kita hitung juga sisanya itu no-nya ada berapa dibagi total pengamatan, atau 1 min 3/10 kan juga bisa. Gitu. Jadi kita dapat untuk peluang C1-nya adalah 0,3, peluang C2-nya adalah 0,7. Kemudian untuk yang langkah kedua, ini kita akan menghitung likelihood untuk ini yang variabel kategorik dulu ya. Yang variabel kategorik ini biar lebih mudah ini bisa kita bentuk tabel frekuensinya. Jadi kita bentuknya kayak tabel kontingensi gitu. Nah, ini yang car ownership-nya yes, ini yang no, terus ini untuk yang beli di toko atau di pasarnya itu yes, terus kemudian ini yang no. Nah, ini kalau kita lihat untuk yang beli di pasarnya yang no aja misalnya ya. Yang no, untuk yang no ini kan berarti untuk yang car ownership-nya, kan yang ini yang no. Jadi yang dia, yang sebelah uh, sini variabel prediktornya, variabel responnya, yang variabel responnya itu dia adalah no, kan ada 4 pengamatan pertama, terus pengamatan 6, 7, sama pengamatan ke-9. Nah, ini kita perhatikan untuk car ownership-nya. Yang yes itu dia ada berapa, yang no itu dia ada berapa. Nah, di sini kan yang yes ada 1, 2, 3. Terus untuk yang no-nya ada 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Berarti nanti untuk yang di sini, untuk yang di sini, yang buy shop-nya itu dia itu adalah no. Tadi yang karena ownership-nya yes kan ada sebanyak 3. Terus yang no dia ada sebanyak 4. Terus dengan cara yang sama, itu juga kita hitung untuk yang yes. Kalau untuk yang yes berarti kan ya sisanya ini aja ya. Sisanya ini berarti dia semuanya itu ternyata adalah no. Oh, berarti kalau gitu yang sebelah sini untuk yang buy shop-nya adalah yes, no-nya berarti ada 3. Untuk yang current ownership-nya adalah yes, itu dia adalah 0.
Kayak gitu. Ini untuk membentuk tabel kontingensinya, ini ya seperti yang pada umumnya ya, mungkin sudah pelajari di mata kuliah yang lain juga. Nah, selanjutnya ini kita akan menghitung likelihood tabelnya. Nah, untuk yang likelihood tabel ini, tadi kan untuk mencari nilai likelihood, itu kan ya frekuensinya di kategori tersebut dibagi dengan total pengamatan yang masuk ke dalam kelas tertentu. Nah, untuk yang kelas yes, ini kan total pengamatannya ada 3. Yang kelas no, itu total pengamatannya ada 7. Berarti kalau gitu ya udah kita tinggal proporsikan aja. Untuk yang di sini berarti dia adalah nilainya 3/7. Kemudian untuk yang di sini 4/7. Kalau yang ini ya udah karena 3/3 berarti kan nilainya adalah 1, terus yang sini adalah 0. Kalau kita tuliskan secara matematis gitu ya, berarti di sini kan peluang car ownership-nya yes dengan syarat dia itu membeli gitu ya, membeli di toko dia adalah 0 gitu. Terus kalau untuk yang peluang car ownership-nya itu no dengan syarat dia membeli di toko dia adalah 1 gitu kan, karena dia lihatnya kan ke bawah gini. Itu lihatnya ke bawah berarti yang kita amati cuman yang yes aja. Terus kalau untuk yang no berarti yang kita amati cuman yang bagian no aja. Di sini berarti untuk peluang car ownership-nya adalah yes dengan syarat buy shop-nya adalah no, itu berarti dia nilainya adalah 3/7. Tuh. Nah, ini nanti untuk yang likelihood ini juga bisa kita cari untuk variabel kategorik yang lainnya. Jadi untuk semua variabel kategorik nanti caranya itu sama. Jadi ini biar lebih mudah ini juga kita bisa gunakan tabel frekuensi juga. Terus kemudian kita hitung nilai likelihood setiap selnya. Gitu. Contohnya kalau misalnya yang ini ya, yang buy shop-nya itu dia adalah yes. Ini kan dia yang lebih sedikit. Ini kita lihat aja di tabelnya tadi. Untuk yang buy shop-nya dia adalah yes, itu kan untuk marital statusnya dia adalah divorce, single, sama single. Nah, berarti nanti ya nilainya untuk yang divorce-nya itu dia adalah 1, single-nya adalah 2. Gitu. Jadi di sini ya. Nah, di sini untuk yang singlenya adalah 2, untuk yang divorce-nya adalah 1. Jadi untuk totalnya dia tetap sama dengan 3. Gitu. Terus kemudian yang no nanti caranya juga sama, berarti yang kita amati hanya yang Y-nya itu adalah no. Nah, terus kalau sudah kita bentuk tabel kontingensi, ini selanjutnya kita akan bentuk tabel untuk likelihood-nya. Jadi untuk yang likelihood-nya ini juga sama caranya, tapi yang kita amati itu hanya satu kolom ini aja ya. Jadi kan berdasarkan bersyaratnya. Jadi misalnya kalau untuk yang sekarang kita buatnya yang no ya. Nah, misalnya untuk yang no ini kan berarti total pengamatan yang no-nya kan ada 7, berarti nanti untuk penyebutnya itu dia adalah per 7. Terus nanti untuk perhitungannya berarti ya udah ini 2/7, terus kemudian ini 4/7, dan yang terakhir ini adalah 1/7. Atau kalau kita tuliskan, itu jadi seperti yang di sebelah kanan. Ini untuk yang no kan yang bawah sini nih. Jadi peluang status pernikahan atau marital statusnya adalah single. Ini dia dengan syarat ya, dengan syarat buy shop-nya adalah no. Berarti kalau dengan syarat buy shop-nya adalah no, kita cuma amati yang bagian sini aja. Nah, itu dia sebesar 2/7. Gitu. Sama juga untuk yang lainnya. Terus untuk yang continue ini kita akan hitung dulu nilai min dan variance dari masing-masing kelasnya. Nah, misal ini yang mudah yang yes aja ya, karena kan cuma ada 3. Nah, ini kalau untuk yang yes, ini kan dia ada 3 pengamatan. Ini untuk income-nya adalah 95, 85, sama 90. Nah, ini kalau misalnya kita rata-rata kan, ya ini mudah juga ya. Kan tinggal, karena nilainya cuma 3, berarti kalau ini kita rata-rata langsung gitu kan, dia nilainya langsung bisa kita dapat adalah 90. Gitu. Nah, jadi untuk variansnya kalau misalnya dari 3 pengamatan tersebut kita hitung, itu nanti variansnya adalah 25. Karena kan tadi selisihnya cuma 55 ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau untuk yang yes, ini kita akan hitung dulu nilai min dan variance dari masing-masing kelasnya. Nah, misal ini yang mudah yang yes aja ya, karena kan cuma ada 3. Nah, ini kalau misalnya kita rata-rata kan, ya ini mudah juga ya. Kan tinggal, karena nilainya cuma 3, berarti kalau ini kita rata-rata langsung gitu kan, dia nilainya langsung bisa kita dapat adalah 90. Gitu.
Terus kemudian ini untuk yang no, ini juga kita hitung min sama variansnya. Gitu. Kalau varians ini kan dia kan rumusnya kan yang 1/n-1 ya, karena kan dia untuk sampel. Gitu. Jadi seperti menggunakan rumus varian sampel pada umumnya dan juga min pada umumnya, ini bisa kita dapatkan untuk tiap-tiap kategori nilai min dan variansnya adalah sekian. Nah, selanjutnya ini untuk menghitung nilai likelihood-nya, kita bisa gunakan pendekatan distribusi normal. Jadi ya udah kita sama kayak yang kategori ya, yang kategori kan kita cari bersyaratnya itu dua-duanya ya, ada bersyaratnya yes, ada bersyaratnya no. Nah, berarti di sini juga sama, ini kita cari bersyaratnya no, ini kita cari bersyaratnya itu adalah yes. Yang membedakan itu ya udah ini kita masukkan mu sama sigma kuadratnya ini tergantung tergantung bersyaratnya apa. Semisal di sini dia bersyarat no, ya udah berarti nanti mu sama sigmanya, ini ya, mu sama sigmanya itu yang kita masukkan adalah yang punyanya no gitu. Jadi ini kan dia yang no kan nilainya adalah sekian. Jadi untuk mu IJ-nya itu nilainya adalah 110, terus kemudian untuk variansnya adalah 2975. Kalau untuk 2pi-nya ini kan dia tetap sigmanya, kalau yang ini kan bisa sigma kuadrat, tapi kalau dia sigma kuadrat, ya berarti kan dia masih masuk ke dalam akar. Gitu. Terus kemudian untuk nilai AI-nya, AI-nya ini kan dia adalah nilai prediktornya. Nah, kalau untuk yang tadi, untuk nilai prediktornya itu kan dia adalah yang mau kita prediksi, dia besarnya adalah 120. Nah, berarti di sini untuk nilai AI-nya itu kita masukkan sama-sama 120. Kayak gitu. Nah, ini nanti tinggal kita hitung aja, kita hitung biasa ya. Nanti kita akan dapat untuk peluang taxable income-nya 120 dengan syarat dia itu belinya itu adalah no, berarti kan nggak beli, itu adalah 0,0072. Terus kalau untuk yang peluang income-nya sekian dan dia itu beli di shop-nya adalah yes, itu dia peluangnya adalah sekian. Terus untuk yang langkah selanjutnya ini kita akan menghitung posterior probabilities-nya. Jadi untuk yang langkah ketiga ini ya tinggal kita kalikan aja sebenarnya untuk semua semua variabel prediktornya. Berarti kalau di sini kan ada A1 sampai A3. Ada A1, A2, A3 karena untuk variabel prediktornya itu ada sebanyak 3. Nah, terus nanti jangan lupa dikalikan juga dengan prior probabilities-nya. Sebenarnya untuk yang uh, bawah ini yang penyebut seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Ini nggak perlu kita hitung nggak apa-apa. Jadi kita simbolkan aja dia itu menggunakan alfa. Karena kan semisal kedua kelas ini kita bandingkan terus sama-sama dikalikan alfa kan alfanya itu ya udah dia sama aja kayak proporsional tuh aja gitu nggak perlu dicari juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini kalau kita simbolkan untuk peluang CJ-nya, J-nya kan tadi ada 1 sama 2 karena kita punya 2 kelas. Nah, terus kemudian untuk A-nya di sini kita cetak tebal karena A-nya kan ada 3, berarti kan dia berupa vektor gitu ya, atau matriks karena untuk pengamatannya kan juga bisa banyak. Nah, ini kan kalau misalnya kita artikan, dia adalah peluang membelinya itu, membeli di tokonya adalah yes, dengan syarat untuk car ownership-nya no, kemudian ini variabel prediktor semuanya ya, ini kan definisinya. Jadi peluang untuk variabel Y-nya adalah yes dengan syarat prediktor current ownership-nya adalah no, kemudian maritalnya adalah merit dan taxable income-nya adalah 120. Itu untuk yang peluang yang pertama kita cari. Nah, ini dengan menggunakan rumus untuk posterior distributions, berarti kan dia adalah peluang masing-masing variabel prediktornya ya ini kan bisa kita pecah karena tadi kan dia independen gitu karena untuk variabel prediktornya independen itu kan bisa kita pecah peluang A1 dikalikan dengan peluang A1 bersyarat C1 dikalikan dengan priornya semuanya kayak gitu ini priornya yang ini ya gitu jadi ini variabel prediktornya
Ini variabel prediktornya, ini kan dia sebenarnya peluang AI bersyarat C1. Kayak gitu. Ini jadi peluang A1 yang sebelah sini, ini kan dia adalah peluang A1 bersyarat C1, yang ini peluang A2 bersyarat C1, yang ini dia peluang A3 bersyarat C1. Gitu. Jadi langsung kita kalikan, terus kita kalikan juga dengan prior probabilities-nya atau PC1. Gitu. Nah, terus kemudian untuk yang bawah ini kita simbolkan dengan alfa, ya udah kita tuliskan aja dengan alfa. Nah, ini tinggal kita masukkan aja dari yang langkah sebelumnya. Ini untuk yang peluang car ownership-nya no dengan syarat Y-nya adalah yes, berarti car-nya no. Nah, ini ya, yang ini ya. Nah, ini kan dia nilainya adalah 1. Ini berarti di sini dia nilainya adalah 1. Terus kemudian untuk yang peluang maritalnya adalah merit dengan syarat bayinya atau variabel Y-nya adalah yes. Merit. Nah, ini kan berarti kita punyanya yang ini. Itu dia nilainya adalah 0. Sama juga nanti untuk yang taxable income-nya yang barusan kita cari, kalau dia yes berarti kan nilainya adalah yang ini. Gitu. Nah, ini semuanya kita kalikan karena di sini ada yang pengalinya 0 ya, jadinya di sini untuk peluang C1 bersyarat A-nya dia akan sama dengan 0. Gitu. Nah, terus kemudian untuk yang peluang C2-nya ini juga caranya sama, langsung kita kalikan peluang AI tapi di sini bersyarat C2. Gitu. Jadi nanti untuk yang ini adalah A1 juga sama, ini dia adalah A2, ini dia adalah A3-nya. Terus yang ini dia adalah prior untuk C2. Ini kita masukkan angkanya semua dan kita dapat untuk peluang C2 bersyarat A-nya adalah 0,0016 alfa. Nah, terus untuk yang langkah terakhir, itu akan kita pilih pengamatan yang baru tersebut itu akan masuk ke kategori yang mana. Ini berdasarkan peluang yang dia itu lebih besar. Nah, karena untuk yang peluang yes-nya kan tadi dia nilainya adalah 0, terus untuk yang no, ini ya nilainya adalah 0, untuk yang no nilainya adalah 0,0016 alfa. Nah, berarti nanti untuk pengamatan tersebut itu akan kita kategorikan sebagai kategori no. Gitu. Jadi ini pengamatan dengan car ownership-nya adalah no, marital statusnya adalah merit, dan income-nya adalah 120, itu kita prediksi dia tidak membeli dari toko atau dari pasarnya. Kemudian ini adalah salah satu kelemahan ya, kelemahannya dari naive Bayes. Jadi kalau untuk naive Bayes ini ada namanya tuh zero frequency problem. Kalau kita lihat di sini, ini ya kalau kita lihat itu kan ada yang 0 di sini ya. Ini ya yang untuk marital statusnya, yang ini kan dia nilainya adalah 0. Ini yang saya kotak orange. Nah, ini kan dia adalah 0. Nah, jadi berapapun nilai likelihood dari prediktor yang lain, ketika dia dikalikan dengan 0, itu kan pasti nanti peluang untuk kelas tersebut akan sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi, meskipun di sini untuk peluang yang variabel prediktor yang pertama, ini ya, untuk variabel prediktor yang pertama untuk yang car ownership-nya itu dia adalah no, itu dia padahal nilainya itu 1, berarti kan ini sebenarnya sangat tinggi juga ya, sangat tinggi juga untuk likelihood-nya di variabel prediktor yang A1 ini. Tapi karena untuk yang variabel prediktor A2-nya itu dia nilainya 0, berapapun meskipun ini 1, meskipun yang ini nanti dia juga sama dengan 1 gitu ya, itu nanti otomatis juga akan tetap hasilnya adalah 0 karena di sini ada frekuensinya yang dia itu sama dengan 0 atau satu sel yang dia itu nilainya adalah 0. Jadi karena hal tersebut ini salah satu
penanganannya, salah satu penanganannya itu bisa kita lakukan dengan menjumlahkan nilai 1 untuk semua atributnya atau untuk semua sel di dalam tabelnya itu akan kita tambahkan dengan nilai 1. Jadi kalau 10 dia jadi 11, kalau 5 jadi 6, ini 0 jadi 1 gitu ya. 0 juga jadi 1. Nah, jadi kalau misalnya yang seperti ini kan jadinya nggak ada nilai likelihood-nya itu yang dia sama dengan 0. Jadi ketika variabel prediktor yang lain itu nilainya sangat tinggi, itu dia akan tetap tersimpan nilainya. Gitu. Jadi ini tujuannya agar tidak mungkin untuk nilai peluangnya itu atau agar kita tuh nggak mendapatkan hasil prediksi peluang C1 bersyarat A-nya itu dia sama dengan 0. Gitu ya. Jadi intinya untuk naive Bayes classifications ini kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan peluang kejadiannya. Jadi kita akan hitung dia masuk ke kategori 1 atau C1-nya itu adalah berapa. Kita akan hitung untuk peluang dia masuk ke kategori kedua atau C2-nya itu dia adalah berapa. Nah, terus kemudian kita akan prediksi kalau dia yang lebih besar itu yang mana. Nah, berarti kita akan prediksi dia masuk ke dalam kelas tersebut.